Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini kita akan masuk ke chapter 7 dari buku Fred R. David. Kita akan mempelajari terkait dengan pokok bahasan strategi analysis and choice. Ya, eh, ini adalah satu chapter dari buku Fred R. David. Yang e-booknya juga sudah bisa kalian download di link yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke. Nah, untuk ini adalah chapter outline yang ada di bukunya Fred R. David dari chapter 1 sampai dengan akhir yang sebelumnya juga sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari the nature of strategy, comprehensive strategy, tahapannya ada apa saja di situ ya, ada comprehensive strategy formulation framework mulai dari visi misi gitu ya, sampai dengan evaluasi. Kemudian ada input stage, itu juga kalian sudah kenal, ada matriksnya, ada EV, ada EV matrix. Nah, kemudian ada matching stage. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam tahap matching stage. Jadi kalau mungkin saya ingatkan kembali, di dalam strategic management itu kita terdapat tiga tahapan. Terdapat tiga tahapan. Khususnya di dalam formulasinya itu ada input stage, ada matching stage, ada decision. Itu di formulasinya. Sedangkan di strategic manajemennya kita ada formulation stage, ada tahap formulasi, ada tahap implementasi atau implementing, dan yang terakhir ada evaluasi gitu ya. Nah, kita masih ada di tahap formulasinya atau formulation stage yang dibagi menjadi tiga, ada input, ada matching, ada decision. Kita masuk hari ini di tahap kedua dari formulation, yaitu matching stage. Ya. Nah, ini ada beberapa quote. Examine diligently your options and select judiciously. Ya, jadi kemarin di chapter sebelumnya kalian sudah mempelajari ada banyak sekali macam strategi begitu ya. Nah, tapi kemudian kita harus memilih gitu ya, benar-benar memilih mana yang kira-kira tepat untuk perusahaan kita, untuk organisasi kita begitu, dengan kondisi yang kita miliki, dengan keadaan yang ada begitu. Nah, kita harus pilih gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada planning is often doomed before it ever starts, either because too much is expected of it or because not enough is to put into it. Ya. Nah, jadi gagal bahkan sebelum dimulai karena terlalu tinggi ekspektasinya, itu berarti tidak realistis ya. Kalau kita ingat ada goals itu harus smart, specific, measurable, attainable, gitu ya. Ada relevant, ada timely bound. Ada salah satu tadi ada attainable atau achievable gitu ya. Nah, itu dari mana kita melihatnya ya? Berarti melihatnya dari resource yang kita punya. Apakah resource yang kita punya itu sejalan nggak atau mendukung nggak dengan target itu gitu ya. Nah, itu. Atau because not enough is put into it. Jadi kita tidak merencanakan strategi itu dengan baik begitu ya. Asal membuat sebuah strategi begitu sehingga pada akhirnya itu gagal. Bahkan sebelum diimplementasikan itu sudah gagal karena kita tidak memilih alternatif strategi itu dengan hati-hati gitu ya, dengan kehati-hatian. Nah, di situ. Whether it's broke or not, fix it, make it better, not just products, but the whole company if necessary, gitu ya. Nah, ini juga kita harus melakukan continuous improvement. Kita tahu ada continuous improvement di situ. Nah, termasuk juga dalam strategi ini kita selalu melakukan evaluasi. Nanti kita akan lihat, di akhir ada implementasi, ada evaluasi, gitu ya. Kita lihat apakah target yang sudah kita tetapkan di awal itu hasilnya sudah sejalan atau tidak, apakah ada gap atau seperti apa. Di situ. Nah, kita masuk ke chapter ini, strategy analysis and choices. Strategi analysis and choice largely involves making subjective decisions based on objective information. Nah, ini saya berapa kali menekankan di dalam manajemen strategi. Memang di sini kita akan ada nantinya pengambilan keputusan yang sifatnya subjektif memang. Di dalam memutuskan atau dalam mengambil suatu strategi itu ada sifatnya subjektif. Kita memilih. Tetapi bagaimana agar kita bisa objektif? Maka kita harus menggunakan dasar
informasi-informasi yang objektif, seobjektif mungkin gitu ya. Jadi, tidak hanya didasarkan pada asumsi kita atau tidak hanya didasarkan pada subjektivitas kita saja, tapi kita harus didukung dengan data-data. Nah, itu. Jadi, kalau misalkan Anda nanti kalian merumuskan, suatu, strategi atau misalnya mencoba membuat, EV matrix misalkan kemarin sudah kalian, pelajari. Nah, di situ saya juga jelaskan bahwa ketika kalian mencari faktor, cari faktanya begitu ya. Bahkan sebisa mungkin, bahkan faktor-faktor yang ada di dalam IV maupun EV itu kalian sertakan dengan data-data pendukung, dengan angka kuantitatifnya seperti apa begitu ya. Sehingga tidak semata-mata faktor yang kalian munculkan di situ adalah asumsi atau subjektivitas saja, tapi memang berdasarkan pada data dan fakta yang memang, ada seperti apa gitu. Jadi involves making subjective decisions based on objective information. Ya. The nature of strategic analysis and choices, establishing long-term objective ini sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi kalian kenal ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek gitu. Bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan jangka panjangnya 5, 10 tahun gitu ya. Apa yang ingin target-target apa yang dicapai pada 5 tahun atau 10 tahun tersebut. Kemudian generating alternative strategies. Nah, di sini kita akan masuk di tahapan generating alternative strategies. Ya, generate atau membangkitkan alternatif strategi alternatif. Nah, pilihan alternatif di sini berarti tidak hanya satu. Nah, itu artinya nanti ketika kita lakukan tahap di strategy analysis and choice di sini, yang dihasilkan adalah beberapa alternatif strategi. Jadi tidak hanya satu nanti, ada beberapa alternatif strategi yang relevan gitu ya, dan kita nanti akan melihat mana yang akan kita prioritaskan untuk diterapkan gitu, akan kita pilih. Yaitu masuk di dalam generating alternative strategies. Kemudian selecting strategies to pursue. Nah, mana yang akan dilakukan gitu. Kenapa kok kita harus memilih gitu ya? Kenapa tidak ya udah sudah kita generate alternatif strategi, pastinya itu adalah alternatif strategi yang memungkinkan untuk kita jalankan, kenapa tidak dilakukan semua? Nah, jawabannya adalah karena resource yang ada di dalam perusahaan itu terbatas. Kita tahu mungkin kalau masih ingat di basic ya, di semester 2 ada pengantar ekonomika, ada konsep dengan scarcity. Apa ya? Scarcity itu adalah keterbatasan. Nah, setiap pelaku ekonomi gitu ya, termasuk juga perusahaan di sini atau organisasi, itu harus memilih. Nah, kenapa harus memilih? Karena mereka dihadapkan dengan keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan itu bisa keterbatasan modal, dana, ada sumber daya, bisa sumber daya manusia gitu ya, dan sebagainya. Nah, faktor produksi juga. Sehingga di situ dia harus memilih, atau perusahaan harus memilih, mana yang harus diprioritaskan. Itu yang masuk ke dalam pokok bahasan selecting strategies to pursue. Dan terakhir, best alternative achieve mission and objective ya. Kita pastikan bahwa strategi yang kita pilih itu nantinya memang sejalan dengan misi dan tujuan dari perusahaan. Nah, ini adalah Comprehensive Strategic Management Model dari Fred R. David. Semestinya kalian juga sudah tidak asing dengan model ini, karena dari chapter 1 ini sudah kembali diulangi lagi begitu ya, sudah ditampilkan. Nah, kita masuk di chapter 7 untuk perkuliahan sesi ini. Di video ini kita masuk di chapter 7, Generate, Evaluate, and Select Strategies. Nah, untuk chapter 7 ini kita akan bagi jadi 2 sesi. Jadi, nanti akan ada 2 video. Yang pertama sekarang ini, dan nanti akan kita lanjutkan di minggu depan di video yang berikutnya. Oke, kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Ya, jadi alternative strategies derive from ya. Jadi kita itu di dalam generate alternative strategi pastinya harus diturunkan dari ya step-step sebelumnya. Step-step sebelumnya apa? Dari awal Anda sudah mengenal dengan visi dan misi gitu ya. Itu what do we want to become? What is our business gitu ya. Kemudian ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek, dan ada external audit dan internal audit. Nah, atau matriks yang kalian gunakan kemarin ada external audit,
ada EV matrix, external factor evaluation matrix, dan di internal audit ada internal factor evaluation matrix gitu ya. Nah, kemudian, juga bisa kita, lihat dari past successful strategies. Strategi-strategi yang mungkin sudah sukses dijalankan sebelumnya, baik itu dijalankan oleh perusahaan kita sendiri atau perusahaan yang lain gitu ya, yang sejenis atau yang sama misalkan, yang sudah berhasil menerapkannya. Jika memang relevan, kita bisa mengadopsinya. Tentunya dengan, penyesuaian gitu, dengan kondisi apa yang kita miliki. Nah, jadi ini adalah step by step-nya. Nah, yang harus, dilaksanakan oleh seorang perumus, strategi gitu ya, atau dalam tahapan strategy formulation. Nah, pada saat kita alternatif strategi tersebut, participation in generating alternative strategies should be as broad as possible. Jadi partisipasi ini harus seluas mungkin. Maksudnya seperti apa? Tidak hanya cukup CEO-nya saja atau tidak hanya cukup dari board of director-nya saja yang merumuskan begitu ya. Kenapa? Karena nantinya yang menjalankan strategi itu apakah hanya direkturnya saja, satu orang gitu, atau mungkin CEO-nya saja, segelintir orang? Pastinya tidak. Suatu strategi itu pastinya nanti akan sukses bisa dijalankan ketika, semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut itu, menjalankan strategi tersebut atau berkontribusi terhadap strategi tersebut. Sehingga partisipasinya pun juga seluas mungkin. Setidaknya adalah, manajer-manajer yang ada di dalam setiap departemen itu dapat dilibatkan di dalam, merumuskan strategi tersebut. Ya. Alternative strategies proposed by participants should be considered, discussed, and ranked in order of attractiveness gitu ya. Jadi mungkin akan banyak kan, misalkan ada banyak manajer di situ, nah kemudian dilakukan focus group discussion atau leaderless group discussion gitu ya, atau disebarkan juga angket juga bisa begitu untuk menjaring faktor-faktornya, untuk mengenerate faktor-faktornya begitu. Nah, kemudian dari situ maka akan didiskusikan, kemudian akan dilihat, oh mana yang memang menjadi kunci utama, mana yang, perlu untuk kita merge, gabung, dan mana yang bisa dihapuskan atau dihilangkan, nah di situ. Jadi kita ingin melibatkan mereka gitu ya, jangan sampai nanti masalah yang terjadi salah satu masalah yang terjadi di dalam implementasi nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya adalah manajer, merasa tidak dilibatkan. Sehingga mereka, merasa tidak ikut bertanggung jawab, ketika suatu strategi itu, dimunculkan gitu. Sehingga penerapannya nanti tidak akan, sukses atau berhasil gitu. Itu jangan sampai terjadi. Sehingga seawal mungkin kita sudah mencoba untuk melibatkan mereka gitu ya, di dalam proses formulasi strategi di sini. Nah, ini adalah, kita kenal tadi ada tahapan di dalam merumuskan strategi, ada input stage, kalian kenal dengan ada EV matrix, ada juga CPM, kalau masih ingat dengan CPM adalah kita membandingkan posisi perusahaan kita terhadap kompetitor gitu ya, itu ada CPM. Nah, kemudian di tahap berikutnya, setelah kita dapat namanya sudah input ya, namanya input berarti masukan ya, tahap kita mencari masukan memang. External factor evaluation itu kan adalah environmental scanning, kita memindai lingkungan, kita memindai sekitar. Seperti apa sih kondisinya gitu ya. Nah, apa peluangnya, apa ancamannya begitu. Nah, ketika kita sudah dapat, masukan gitu, kita sudah bisa memahami kondisinya, oh bagaimana kondisi di sekitar kita, bagaimana kondisi dari perusahaan kita sendiri, dan bagaimana kompetitor kita. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, berarti the matching stage, oke, tahap matching stage. Dari bahasanya kita sudah bisa artikan, bahasa Indonesianya apa? Matching, mencocokkan. Apa yang dimaksud dengan mencocokkan di sini? Cocok, berarti suatu hal dicocokkan dengan yang lain. Apa? Mencocokkan adalah kondisi kita yang kita, miliki, tadi dari input stage tadi, terhadap beragam strategi yang, ada gitu ya. Kalian juga sudah pelajari strategi ada banyak macam. Tapi belum tentu semua itu cocok dengan kondisi kita yang kita punya. Jadi mencocokkan adalah apa? Kita mencocokkan antara kondisi yang, ada, yang dimiliki, yang dihadapi begitu terhadap, berbagai macam strategi yang, ada gitu, kita cocokkan. Mana sehingga output dari sini nanti adalah alternatif strategis atau, strategi-strategi alternatif gitu ya, yang relevan, yang cocok nantinya.
untuk diterapkan gitu. Nah kita, jika kita mengacu dari buku Fred R. David, di sini ada 5 matriks yang nanti bisa kita gunakan. Ada SWOT, ada SPACE matrix, ada BCG matrix, ada IE matrix, dan ada Grand Strategy matrix. Nah, hari ini kita akan pelajari 2 matrix terlebih dahulu, ada SWOT matrix dan ada BCG matrix. Nah, untuk 3 matrix yang lain akan kita bahas di sesi perkuliahan minggu depan. Nah, setelah matching stage, tadi matching stage adalah outputnya adalah beragam alternatif strategi yang mungkin bisa kita terapkan. Nah, kemudian tahap berikutnya, tahap ketiga adalah decision stage. Namanya sudah decision, berarti apa? Keputusan. Kita memutuskan. Dari sekian banyak alternatif strategi yang sudah kita generate dari matching stage, mana yang akan kita implementasikan. Nah, memang tidak harus satu saja yang nanti terpilih, bisa beberapa. Pastinya kita lihat dari tadi, kita lihat ada dari resource yang kita punya. Bagaimana sumber daya yang kita punya, apakah memadai atau tidak, apakah, memungkinkan atau tidak jika alternatif strategi tadi kita jalankan bersamaan misalnya. Nah itu, kita lihat nanti di KSPM itu kita bisa me-ranking gitu ya, mana yang menjadi strategi yang kita prioritaskan, yang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Sehingga nanti penerapannya ketika kita resource-nya memang terbatas, kita bisa melihat prioritas mana yang harus kita prioritaskan, seperti itu. Itu ada output dari decision stage. Nah, jadi ketiga tahapan ini adalah yang ada di dalam tahap strategi formulation sebelum nanti kita implementasikan strategi tersebut. Pada tahap matching stage, kita tadi sudah lihat ada 5 matriks yang bisa kita gunakan di buku Fred R. David. Nah, kita akan masuk untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke SWOT matrix dan BCG matrix. Ya. SWOT matrix, a SWOT matrix identifies the strength, ada weakness, opportunity, dan threat. Strength, characteristics of the business or teams that give it an advantage over others in the industry. Kita bisa identifikasi juga bahwa strength ini adalah berupa keunggulan kompetitif atau competitive advantage, keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan kita dan tidak dimiliki oleh perusahaan yang lainnya. Gitu. Kemudian untuk weakness adalah kelemahan are characteristics that place the firm at a disadvantage relative to others. Jadi apa sih yang kita lemah dibandingkan dengan yang lain gitu. Opportunities, peluang, external change to make greater sales or profit in the environment. Ya, peluang-peluang apa sih yang dapat membuat kita menghasilkan atau mengenerate sales atau profit yang lebih besar lagi gitu. Itu termasuk dalam faktor eksternal. Dan ada threat juga yang masuk dalam faktor eksternal atau ancaman, external elements in the environment that could cause trouble for the businesses. Nah, sebetulnya ini sudah kalian identifikasi di tahap input stage. Di tahap input stage ada EV atau internal factor evaluation terdiri dari strength dan weakness, dan EV matrix di dalamnya ada opportunity dan threat. Nah, faktor yang sama bisa nanti kalian gunakan untuk dimasukkan ke dalam SWOT matrix. Faktor-faktor yang sudah kalian identifikasi dari input stage sebelumnya. Ya, di dalam SWOT matrix nanti akan ada 4 tipe strategi. Nah, di mana kita mencoba untuk mencocokkan gitu ya. Ada SO, Strength Opportunity Strategies, ada Weakness Opportunity Strategy, ada Strength Threat Strategies, dan ada Weakness Threat Strategy. Ada 4 macam. Strength, Weakness, Opportunity, Threat dari SWOT tadi, kita bisa mencocokkan antara strength dengan opportunity, yaitu yang kita kenal dengan SO strategies atau Strength Opportunity Strategies. Use a firm's internal strength to take advantage of external opportunity. Jadi kita punya kekuatan internal dan kita gunakan kekuatan itu untuk mengambil peluang yang ada di eksternal gitu ya, peluang-peluang yang ada di eksternal. Ada weakness opportunity strategies, WO strategies, improving internal weakness by taking advantage of external opportunities. Oke, ada
strength threat strategies. Use a firm strength to avoid or reduce the impact of external threats. Kita punya ancaman, tapi bagaimana caranya agar dampak yang kita hadapi dari eksternal tersebut, ancaman tersebut, bisa kita minimalisir dengan kita punya kekuatan di situ. Nah, ada weakness threat strategies. Defensive tactics aimed at reducing internal weakness and avoiding environment threat. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah tahapan untuk kita bisa mengenerate SWOT matrix. Ya, list firm's key internal strength, internal weakness, external opportunity, dan external threats. Ini sudah kita generate dari EV matrix dan EV matrix, gitu ya. EV berarti internalnya, dan EV ada eksternalnya. Nah, kita list di sini ada apa saja, kekuatan dan kelemahannya. Kemudian opportunity dan threat-nya apa yang kita peroleh dari EV dan EV-nya. Nah, kemudian kita cocokkan strength dengan opportunity, kita cocokkan mana yang dapat kita dapat kita gunakan untuk mengenerate strategi SO. Nah, with W atau weakness dengan opportunity, di sini kita lihat mana yang kemudian kita dapat munculkan menjadi strategi weakness opportunity, itu dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk ke matriks berikutnya, saya akan coba untuk menunjukkan contoh ya, contoh yang ada di bukunya Fred R. David. Nah, ini ada contoh. Ini adalah bentuk dari matriks SWOT, gitu ya, atau SWOT matrix, di mana di sini ada sudah diidentifikasikan strength, weakness, opportunity, dan threat, begitu. Nah, misalkan di sini kita lihat ada strategi SO strategis di sini. Nah, di SO strategis ini di nomor 1 kalian bisa lihat add 4 new in-store promotions monthly, gitu ya. Nah, ada menambahkan 4 promosi gitu ya di dalam toko gitu ya, setiap bulannya. Di mana strategi ini muncul karena adanya strength nomor 4 dan opportunity nomor 3. Itu perlu kita tuliskan di sini ya. Nah, jadi ini itu menunjukkan strength yang mana gitu ya. Di sini berarti ada strength nomor 4 dan ada opportunity nomor 3. Nah, itu perlu dituliskan sehingga kita yang melihat atau nantinya yang membaca SWOT matrix kita akan tahu bahwa strategi itu muncul karena ada strength yang mana, ada opportunity yang mana. Boleh lebih dari satu dari masing-masing. Kalau ini tadi kan strength-nya ada satu, opportunity-nya satu. Misalkan di WO strategi kita bisa lihat di sini ada weakness-nya ada 2 di situ yang munculkan. Karena itu mungkin saling berkaitan gitu ya. Weakness nomor 3 dan nomor 4 dan opportunity nomor 1 gitu ya. Nah, itu sehingga muncul ada WO strategis nomor 2 di situ. Nah, jadi ini adalah contohnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini faktor yang dimunculkan di dalam strength, weakness, opportunity, dan threat, di situ dia sudah memunculkan data-data fakta-fakta. Kita lihat inventory turnover up 5.8 to 6.7 misalkan turnovernya, jadi perputaran inventorinya itu menjadi kekuatan. Nah, di sini kalau kita lihat dia angka-angka, ada persentase gitu ya. Jadi disupport dengan data yang objektif sifatnya di situ ya. Jadi tidak hanya sekedar asumsi saja atau subjektif saja. Gitu. Nah, nanti kalian coba lakukan di tugas nanti misalkan di tugas kelompok nanti coba kalian susun. Nah, susun mungkin di sebelumnya sudah EV dan EV nanti bisa dilanjutkan ke SWOT matrix-nya gitu ya. Nah, adalah contohnya. Berikutnya kita masuk ke matriks yang berikutnya adalah matriks BCG ya. Untuk space-nya kita lompati dulu, nanti kita bahas di minggu depan. Kita akan masuk ke BCG terlebih dahulu. Nah, BCG, kepanjangannya apa? BCG kepanjangannya adalah Boston Consulting Group Matrix. Dari namanya kita bisa lihat itu adalah sebuah consulting group. Jadi ada satu consulting group dan mereka mencoba untuk
mempurpose gitu ya, atau menciptakan sebuah matriks yang akhirnya disebut dengan Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Enhances multidivisional firm in formulating strategies. Jadi BCG ini adalah suatu matriks yang cocok digunakan bagi perusahaan yang sifatnya dia multidivisi. Ya, multidivisi. Autonomous divisions is equal to business portfolio, di mana setiap divisi itu mereka berdiri sendiri-sendiri, gitu ya. Mereka autonomous, mereka menjadi sebuah entitas bisnis sendiri, begitu. Divisi di sini bukan berarti seperti departemen ya, bukan berarti yang dimaksud divisi marketing gitu ya, atau divisi finance, bukan itu. Yang dimaksud dengan divisi di sini adalah strategic business unit. Nah, strategic business unit. Kalau kita lihat sekarang, kecenderungannya suatu perusahaan itu mereka mencoba mengadaptasi strategi konglomerasi atau diversifikasi kalau di strategi yang kalian sudah pelajari di chapter sebelumnya. Ada yang disebut dengan related diversification, ada yang unrelated diversification, ada yang diversifikasi yang terkait gitu, bisnis mereka memunculkan bisnis-bisnis baru yang terkait. Ada yang memunculkan bisnis-bisnis baru yang unrelated, yang tidak terkait gitu ya. Ada perusahaan dia punya di perbankan, dia juga punya bisnis di otomotif, dia punya bisnis di bidang alat berat dan sebagainya. Jadi tidak saling terkait, ada di bagian ada food and beverage misalnya gitu ya. Sehingga tidak saling terkait. Itu ada unrelated diversification. Nah, di mana mereka bisnis portofolionya sendiri-sendiri, beda-beda gitu ya. Oke. Nah, itu cocok jika kita melakukan generate strateginya, salah satunya kita gunakan matriks ini gitu ya, Boston Consulting Group. Division may compete in different industry. Nah, jadi dia punya divisi yang beragam, strategic business unitnya macam-macam, dan mereka berkompetisi pada industrinya masing-masing. Itu. Focus on market share position and industry growth rate. Nah, ini adalah yang nanti kita akan lihat di penjelasannya terkait dengan matriks BCG. Nah, untuk lebih memperjelas lagi contohnya, nah di sini ada satu tayangan video terkait salah satu perusahaan yang sangat terkenal juga. Saya ingin kalian melihat perusahaan ini punya strategic business unit apa saja, atau dia punya divisinya ada apa saja gitu ya. Dan nanti kita bisa lihat bahwa mereka berkompetisi pada industrinya masing-masing gitu ya. Nah, silakan kalian lihat. Indonesia, salah satu bangsa besar yang terus tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia. Disitulah Astra hadir dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Lini bisnis tersebut meliputi bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik.
teknologi informasi, hingga properti. Kinerja perusahaan meningkat dan berhasil meraih prestasi membanggakan berkat dukungan anak bangsa berkualitas yang selalu menghargai individu dan membina kerjasama. Dengan berlandaskan filosofi catur dharma, Astra senantiasa memerhatikan produktivitas karyawan secara menyeluruh serta menunjangnya dengan berbagai fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, perpustakaan, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, serta koperasi karyawan Astra. Di samping itu, Astra juga mengelola dana pensiun karyawan dan memberikan pelatihan pada karyawan yang memasuki masa pensiun. Astra juga tidak lupa memperhatikan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan melalui panduan khusus perusahaan yang tertuang dalam Astra Green Company. Panduan ini diterapkan kepada seluruh anak perusahaan Astra untuk mewujudkan cita-cita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Astra senantiasa menjalankan prinsip good corporate governance untuk meraih visi dan misi perusahaan menjadi kebanggaan milik bangsa. Salah satunya dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada stakeholders-nya. Inovasi dan program improvement selalu diutamakan dalam pengembangan bisnis yang dijalankan Astra. Selain berusaha menjadi yang terbaik dalam menghasilkan produk dan layanan dari setiap lini bisnisnya, Astra juga terus berupaya menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Astra menjalankan kontribusi sosial untuk masyarakat Indonesia yang dibentuk dengan kerangka yang efektif dan terstruktur. Dengan fokus pada 4 pilar, yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, Astra untuk Indonesia Kreatif. Program-program tadi didukung oleh 9 yayasan yang bernaung di bawah grup Astra. Sebagai upaya membantu daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana, perusahaan menginisiasi tim SAR yang beranggotakan relawan dari berbagai perusahaan grup Astra yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Satu Indonesia, semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Langkah nyata grup Astra untuk berperan aktif serta memberikan kontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta, dan karya terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Astra terus melangkah, berkarya, dan berusaha melaju bersama anak bangsa, memberikan manfaat bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik, untuk senantiasa berupaya menjadi perusahaan kebanggaan bangsa. Astra, sejahtera bersama bangsa. Ya, tadi ada video profile dari Astra International ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari Astra International tadi, mereka punya banyak bisnis unit ya, strategic business unit. Ada di bidang otomotif yang kita kenal, ada mobil, ada Toyota, ada Daihatsu. Kemudian di sepeda motornya juga ada Honda gitu ya. Nah, dan itu masing-masing mereka berkompetisi di industrinya masing-masing gitu ya. Ada jasa perbankan, ada keuangan, ada leasing gitu ya. Nah, itu mereka berada pada industrinya masing-masing. Nah, kemudian bagaimana ketika kita melihat dari sudut pandang Astra International sebagai sebuah holding company, di mana dia punya banyak divisi atau strategic business unit yang beragam tadi, di mana masing-masing bisnisnya itu mereka berkompetisi pada industrinya masing-masing. Nah, bagaimana mereka mencoba memetakannya? Nah, kita bisa menggunakan salah satu toolsnya adalah dengan BCG Matrix ini, gitu. Nah, BCG Matrix is a tool to help businesses decide how to manage their portfolio. Seperti Astra tadi, misalnya mereka punya portofolio bisnis yang beragam ya, yang banyak sekali. Their portfolio of businesses, brands, and products. Nah, kita lihat tadi bisnisnya beragam, brandnya juga beragam. Di otomotif mereka punya beragam brand, ada beragam produk gitu ya. Masing-masing ada berkompetisi pada industrinya masing-masing.
A model which helps analyze a firm's strategic position. Jadi kita ingin melihat dari sebuah holding company Astra International misalnya contohnya. Kita ingin memetakan semua strategic business unit yang ada di Astra ini itu seperti apa, bagaimana posisinya, apa strategi yang tepat untuk setiap strategic business unit tersebut. Nah, kita bisa memetakannya dalam sebuah matriks yang kita sebut dengan BCG di sini. Nah, nantinya strategic business unit, divisi, produk, or branch tadi akan kita kategorikan ke dalam 4 kategori. Ada star, ada question marks, also known as problem children. Ada yang menyebut seperti itu. Kemudian kita sebut juga ada cash cows, nomor 3-nya ada cash cows, dan yang terakhir ada dogs. Jadi ada 4 kategori. Nanti kita akan klasifikasikan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini bentuk dari Boston Matrix, kita bagi jadi 4, ada question marks, ada stars, ada cash cows, ada dogs. Nah, kita akan mengelompokkan setiap strategic business unit tersebut berdasarkan apa? Didasarkan pada ada 2 di sini. Ada market growth rate dan ada relative market share. Jadi ada 2, kita klasifikasikan berdasarkan 2 ini. Dan 2 ukuran ini pasti akan ada. Apapun jenis industrinya, apapun perusahaannya, ya pasti kita akan memiliki 2 ukuran ini, gitu ya, karena ini ukuran yang sangat umum, yang bisa kita cari, gitu ya, atau bisa kita identifikasi di setiap organisasi atau perusahaan, gitu. Ya. Nah, yang pertama kita akan melihat relative market share position. Tadi kita ingin membagi ke bagaimana strategic business unit tadi kita klasifikasikan ke dalam 4 kategori tadi berdasarkan pada yang pertama relative market share position-nya. Ya, coba sekarang kita ingat lagi apa yang dimaksud dengan market share. Ya, di sini ada satu contoh, gitu ya. Ada satu contoh market share dari smartphone. Ada smartphone di situ 2009 Q1 atau kuartal 1 2009 global, ya, seluruh dunia. Di situ kita lihat siapakah yang memiliki market share atau pangsa pasar yang terbesar. Kita lihat ada Apple, ya, dengan besarnya 47% secara global di situ untuk kuartal 1 2019. Berarti market share 47% bagi Apple itu apa maknanya sebetulnya? 47% itu artinya apa? Ya, sebetulnya 47% ini adalah persentase, atau kalian bisa lihat di sini penjelasannya, definisinya. Is a percent of total sales in industry generated by a particular company. Jadi di sini kita lihat bahwa 47% atau 47/100 itu menunjukkan bahwa bagian penjualan dari produk Apple di sini ada 47/100 gitu ya. Di mana 100 itu berarti adalah total penjualan dari keseluruhan semua produsen smartphone gitu. Nah, Apple di sini dia persentasenya sebesar 47%, gitu ya. Maksudnya hampir separuh, ya, hampir separuh. Nah, di situ. Jadi market share is the percent of total sales in an industry generated by a particular company. Gitu. Nah, sedangkan yang kita pakai di BCG ini bukan market share secara langsung, tetapi relative market share position. Nah, apa maksudnya? Is a ratio of a division's own market share or revenue. Nah, kita bisa gunakan juga pendekatannya adalah revenue-nya. Ya, karena mungkin ada beberapa perusahaan dia yang karena jika perusahaan itu sudah go public, maka mereka akan share data keuangannya sehingga kita bisa mengetahui revenue yang dimiliki atau yang di-generate oleh setiap perusahaan tersebut, khususnya perusahaan yang sudah go public gitu. Nah, jadi ada ratio of a division's own market share or revenue in an industry to the market share or revenue held by the largest rival firm in that industry. Jadi kita ingin membandingkan posisi antara perusahaan kita dengan posisi perusahaan rival yang terbesar. Nah, itu seperti apa? Held by the largest rival firms in that industry. Misalkan kalau kita di sini ya, Apple rival terbesarnya siapa? Ya, market share terbesar keduanya siapa? Samsung, gitu ya. Samsung di sini rival terbesarnya siapa? Kalau kita lihat di situ, the largest rival firms is Apple, gitu ya. Nah, itu. Sehingga di sini ketika rasio kan kita perbandingkan di situ. Sehingga ukurannya bukan lagi persentase, karena di situ rasio perbandingan.
expressed not as a percentage but share in relation to competitors gitu. Karena berarti ya antara 25% kita perbandingkan terhadap 47% di sini. Nah, sehingga sudah bukan persentase lagi namanya, yaitu kita buat sebagai rasio di situ. Nah, itu yang kita sebut sebagai relative market share position. Nah, sedangkan kriteria yang lain kita akan lihat atau kita akan nanti petakan didasarkan pada market growth. Apa yang dimaksud dengan market growth? Market growth adalah percentage rate of growth of market sales gitu ya. Jadi persentase pertumbuhan dari penjualan ya, dari penjualan. Market growth is the increase or decrease in the size of a market for a product or service over time. It is typically measured as the percentage change in total sales in industry or product category. Jadi kita lihat apakah size marketnya atau ukuran marketnya itu semakin besar atau berkurang gitu. Nah, jadi ini ada contoh di sini. Ada smartphone market in a pre-5G slump gitu ya, sebelum era 5G ini ya. Nah, kita lihat di sini. Garis di sini dia menunjukkan growth-nya gitu ya, growth-nya. Nah, sedangkan diagram batangnya di sini dia menunjukkan penjualan atau sales-nya ya, di setiap tahunnya, setiap periodenya gitu ya. Nah, growth tertinggi di sini kita bisa lihat berada pada tahun 2010 ya, puncaknya di situ. Dan itu adalah puncaknya. Kemudian setiap tahunnya di tahun-tahun berikutnya dia mengalami penurunan sampai dengan sekarang hampir kita bisa bilang stagnan ya, relatif stagnan. Pertumbuhannya gitu ya. Kalau secara volume sales-nya dia masih tinggi atau semakin meningkat gitu ya. Tetapi secara growth-nya, pertumbuhannya sekarang ini dia cenderung stabil atau mendekati nol di sini kan ya. Tidak ada pertumbuhan di situ. Stagnan, kita bisa sebut stagnan di situ. Untuk pasar smartphone. Ada banyak faktor nanti kita bisa lihat, bisa jadi karena pasar sudah mulai jenuh gitu ya. Nah, karena mungkin inovasi dari smartphone itu mungkin tidak sejalan dengan daya beli dari masyarakatnya atau dari konsumennya begitu, sehingga kita lihat di sini pertumbuhan penjualan menjadi stagnan gitu. Nah, dua ukuran itu yang akan kita gunakan di dalam memetakan strategic business unit ke dalam matriks BCG gitu. Nah, bentuk matriksnya nanti seperti ini ya, ada seperti ini. Ya, relatif market share position-nya dan ada sales growth rate-nya seperti apa. Kita masukkan ke dalam 4, ada question marks, stars, cash cows, dan the dots di situ. Nah, yang pertama question marks. Kenapa disebut dengan question marks? Question mark apa artinya? Tanda tanya ya. Nah, kita artikan bahasa Indonesianya tanda tanya. Kenapa disebut dengan tanda tanya di situ? Ya, tanda tanya berarti artinya bahwa perusahaan mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan bahwa perusahaan ini berada, coba kita lihat lagi. Nah, question mark di sini. Dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena pertumbuhan industrinya itu tinggi sebetulnya. Ya, di sini kan high ya. Industri sales growth-nya itu tinggi. Jadi jumlah penjualan agregat gitu ya dari semua kompetitornya, dari semua perusahaan yang ada di industri tersebut itu semakin meningkat. Tetapi mengapa perusahaan ini dia market share-nya rendah gitu ya. Jadi kalau kalian bayangkan, mungkin mudahnya adalah kalian bayangkan ada sebuah kue gitu ya, ada suatu kue gitu. Saya sering mengimajinasikan itu market share itu seperti sebuah kue, bayangkan sebagai sebuah kue di mana kue itu besar gitu ya. Sales-nya itu besar, itu adalah ukuran dari kue tadi. Tetapi kemudian perusahaan ini cuma dapat bagian kecil saja dari kue tadi gitu ya. Sedangkan bagian yang sisa yang besar yang lainnya itu punya perusahaan yang lain. Nah, ini kan berarti menjadi pertanyaan, kenapa kok kita hanya mendapat bagian kecil dari kue yang besar tadi? Nah, itu menjadi question mark sebenarnya. Jadi pertanyaan di situ. Ya, low relative market share competes in a high growth industry. Nah, perusahaan seperti ini karakteristiknya adalah dia cash needs are high. Dia butuh cash yang tinggi, tapi cash generation-nya low ya. Dia mengenerate cash-nya itu cukup rendah. Padahal dia butuh cash yang tinggi. Kenapa butuh cash yang tinggi? Karena industri yang berada pada question mark di sini, dia berarti butuh
inovasi-inovasi. Nah, dia sehingga ketika butuh banyak inovasi, maka dia akan membutuhkan banyak capital, banyak modal di situ untuk dia melakukan inovasi misalkan. Nah, sehingga dia butuh cash yang tinggi. Tetapi di sisi lain karena market share-nya dia rendah, dia hanya mengenerate cash yang sedikit. Ini bukan cash ya, tapi cash ya. Arus cash yang rendah gitu. Cash flow usually negatif, sehingga di sini cash flow-nya menjadi negatif. Ya. Could become either star or dog gitu ya. Sehingga nanti perusahaan yang ada di question mark di sini dia bisa menjadi antara star atau dog gitu. Decision to strengthen. Keputusannya apa ketika perusahaan ada di ketika sebuah strategic business unit ada di posisi ini, maka dia bisa strengthen or intensive strategies to increase market share or divest. Ya. Bisa memperkuat market share-nya atau dia sudah di-divest, dilepaskan gitu saja, ditutup gitu perusahaannya. Oke. Berikutnya adalah stars. Nah, stars itu dia berarti posisinya sedang cemerlang, sedang baik. Relatif market share-nya dia tinggi dan dia berada pada industri yang pertumbuhannya tinggi pula gitu ya. Nah, sehingga ini kemungkinan besar dia peluangnya baik di masa mendatang karena profitabilitasnya tinggi gitu ya. Cash flow-nya positif, ya mungkin positif tergantung kepada profitabilitas dan market share-nya dia, seperti apa. Tapi dia cash flow-nya arus kas-nya dia positif. Beda dengan question mark tadi. Nah, strategi yang cocok apa? Ada integration strategies, intensive strategies, joint venture gitu. Jadi, bagaimana dia bisa memaintain atau bahkan meningkatkan market share-nya dia gitu ya, dengan market penetration misalnya situ. Nah, dan juga dia create barrier to entry. Misalnya untuk mencegah agar adanya kompetitor yang lain bisa menggerogoti market share-nya perusahaan ini, maka bagaimana dia bisa menciptakan penghalang di situ dengan cara apa? Branding, dengan customer loyalty, dan sebagainya. Itu adalah strategi yang bisa dimunculkan di stars. Berikutnya ada cash cows. Cash cows itu apa? Sapi perah. Kalau kita bahasakan literally atau secara harfiahnya ada sapi perah. Nah, kenapa disebut sapi perah? Ya, karena dia berada pada highly relative market share, tapi ya jadi market share-nya dia tinggi. Oke, coba kita lihat lagi tadi posisi gambarnya. Nah, di sini ya. Jadi cash cow dia market share position-nya dia rendah, itu ya. Relatif market share-nya dia tinggi. Nah, tetapi industri sales-nya dia rendah. Ya. Jadi ibaratkan tadi pertumbuhan pasarnya itu dia mulai menurun atau rendah pertumbuhannya, tetapi sebetulnya market share perusahaan ini bagus di industri yang sedang melemah tadi. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dia menjadi cash cows. Kenapa disebut dengan cash cows? Karena industri SBU atau strategic business unit atau perusahaan yang berada pada cash cows di sini, mayoritas mereka karena dia sudah menurun industri sales-nya, maka dia tidak akan membutuhkan banyak investasi-investasi, gitu ya. Karena dia sudah cenderung berada pada tahapan mature. Kalau kita ingat ada product life cycle, di situ ada 4 tahap, ada introduction, ada growth gitu ya, ada maturity, ada decline. Nah, di sini sudah mature perusahaan ada di sini. Sehingga di situ kita lihat sales growth-nya dia sudah relatif stagnan gitu ya. Seperti contohnya tadi kita lihat ada smartphone, di situ cenderung relatif stagnan gitu ya. Stagnan dalam artian growth-nya, pertumbuhannya mulai stagnan. Nah, situ. Tetapi perusahaan ini dia market share-nya tinggi di dalam industri yang sedang tumbuhnya lambat gitu. Nah, sehingga di situ kita sebut dengan cash cows. Dia mengenerate cash yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang dia butuhkan gitu. Karena dia investasinya itu tidak membutuhkan banyak karena sudah maturity, tetapi dia bisa mengenerate cash yang cukup tinggi karena dia berada pada market share yang besar. Ya, dia punya bagian pangsa pasar yang cukup tinggi gitu, sehingga dia masuk ke dalam cash cows. Gitu. Nah, generate cash in excess of their needs. Jadi dia bisa mengenerate cash yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya. Milked for other purposes-nya. Milked
tanda kutip, dalam artian sehingga cash yang di-generate tadi akhirnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Kadang digunakan untuk strategic business unit yang lain jika memang itu saling sharing gitu ya. Resources-nya atau revenue yang di-generate itu digunakan untuk kebutuhan yang lain, tidak untuk produk tersebut. Likely to be mature stage in the PLC, product life cycle. Dia berada pada tahap mature. Large positive cash inflow. Ya, strateginya apa? Maintain strong position as long as possible. Ya, jadi dipertahankan selama mungkin karena dia punya kondisi market share-nya baik, gitu ya, tinggi. Dengan apa? Product development. Kalau kalian masih ingat di product life cycle, ketika dia mencapai tahap maturity sebelum decline, ya berarti kita melakukan inovasi gitu ya, product development misalkan. Sehingga bagaimana tadi yang sebetulnya dia menurun kita bisa pertahankan atau justru kita bisa meningkatkan lagi penjualan gitu ya, growth, menciptakan pertumbuhan penjualan lagi begitu. Ada concentric diversification ya, diversifikasi yang sejenis gitu ya. Yang related. If weakens, tapi jika weaken semakin melemah, ya opsinya tidak ada lagi, yaitu retrenchment or divestiture. Nah, terakhir adalah DOX. Ya. Low relative market share competes in slow or no market growth. Ya. Ya, dia berarti sudah market share-nya dia rendah, pertumbuhan pasarnya pun industrinya juga sedang rendah gitu ya. Nah, weak ya, biasanya posisi internal dan eksternalnya dia lemah memang di SWOT-nya. Dan juga produknya itu bisa dikategorikan gagal atau dia memang berada pada posisi yang decline, yang menurun di dalam product life cycle. Gitu ya. Jadi sudah mature, dia decline. Sehingga opsinya apa ya? Liquidation, divestiture, atau retrenchment. Gitu ya. Itu. Oke. Nah, di sini saya akan coba memunculkan contoh matriksnya ya. Contoh matriks dari BCG. Kita bisa lihat dari bukunya Fred R. David. Nah, di sini ada contoh dari BCG Matrix. Nah, ada suatu perusahaan. Ada suatu perusahaan di sini, ada 5 divisi of 5 divisions with annual sales ranging from $5,000 to $60,000. Ya, di sini. Nah, datanya juga provided di sini, tersedia. Nah, kita bisa gambarkan sebagai berikut. Ya. Relative market share diketahui dan industry growth rate-nya diketahui di sini. Nah, misalkan divisi 1 dia market share-nya 0,8 gitu ya, antara 0,5 sampai 1 berarti dia dikategorikan high gitu ya. Jadi ini sudah dalam bentuk rasio gitu ya. Ini adalah rasio dari perusahaan ini dibandingkan dengan kompetitor atau rival terbesarnya dia gitu ya, diperoleh angka 0,8 gitu. Berarti ada di sini kurang lebihnya. Kemudian industry growth rate-nya, pertumbuhan industrinya sedang bagus juga gitu. 15% gitu ya. Industry growth rate dalam persentase gitu ya. Dalam persentase. Nah, kurang lebih di sini sehingga kita gambarkan di sini. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, ada diagram pie atau pie chart gitu ya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini maksudnya seperti apa? Nah, lingkaran ini dia besarnya lingkaran. Kalau kalian perhatikan di sini setiap divisi besar lingkarannya beda-beda. Lingkaran ini dia mengidentifikasikan besarnya revenue-nya. Semakin besar revenue, maka lingkarannya semakin besar. Kalau kita lihat di sini, lingkaran paling besar adalah nomor 1. Kenapa? Karena revenue terbesar itu adalah divisi nomor 1 atau strategic business unit nomor 1. Nah, kemudian terbesar kedua adalah divisi nomor 2 dan 3 di sini. Ya, lingkarannya sama besarnya. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 di sini. Nah, paling kecil berarti nomor 5 lingkarannya atau diagram lingkarannya atau pie chart-nya paling kecil situ. Nah, di sini juga ada diarsir di sini, ada yang diarsir dan ada angka 39% di situ. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan persentase profit. Ya, persentase profit yang di-generate dari suatu divisi tersebut terhadap keseluruhan perusahaan, ya. Nah, dari satu divisi ini misalkan divisi 1 dia profitnya sebesar 10.000. 10.000. Nah, 10.000 ini dikomparasikan terhadap berapa? Terhadap 25.500. Nah, dia besarnya adalah 39%. Nah, itu kita arsir di sini. Diarsir di sini, oke, besarnya 39%. Kemudian
ada divisi nomor 2, ada 5.000 profit yang di-generate terhadap keseluruhan secara keseluruhan perusahaan, misalkan kita bisa sebut apakah holding company-nya, itu dia berarti bisa berkontribusi sebesar 20% di situ, persentase profitnya gitu, dan seterusnya. Sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, dari sini berarti kita bisa melihat berarti setiap strategic business unit dia berada pada kategori yang mana? Apakah stars, apakah dia cash cows dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat posisinya ada di mana seperti itu. Oke, ya. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan saya untuk pertemuan perkuliahan kali ini terkait dengan Strategic Analysis and Choices Part 1 ya, atau Part 1 ya, di mana kita sudah bahas ada 2 matriks, BCG dan SWOT matrix. Nanti di video berikutnya yang akan kita pelajari adalah matriks-matriks yang lain di dalam Strategic Analysis and Choices. Ya, sampai ketemu di pertemuan minggu depan, dan di akhir perkuliahan ini, video ini akan ada tugas gitu ya. Ada tugas yang saya minta untuk kalian kerjakan dan untuk diselesaikan pula sesuai dengan target yang tertera di sistem. Nanti silakan bisa kalian lihat di situ sebagai salah satu bukti atau bentuk dari kehadiran gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.